Sekarang kita akan lanjut ke sesi berikutnya, teman-teman. Masih di Seminar Citra Pariwara 2020. Kali ini temanya Bounce Back with Creativity. On this session, we will see the story from our speakers on how being fearless and stay true to your own purpose. To go out from comfort zone can help you to stay true to your own purpose. And when you push the limit and try new things, it will actually open up more possibilities. Like Andovi and Jovial de Lopez, who've been trying to go out from their comfort zone and bounce back with creativity. Dan sesi ini akan dipandu oleh Mas Rian Prabana selaku Associate Strategy Director of Hakuhodo Indonesia. Oke, mari kita sama-sama menyimak dan menyaksikan sesi berikutnya di Seminar Citra Pariwara 2020. Oke, selamat siang, halo teman-teman Citra Pariwara 2020. Selamat siang juga buat Andovi dan Jovi. Halo. Selamat siang, halo. Suaranya nggak kedengeran? Suaranya Andovi belum terdengar. Halo. Suaranya, dia Yes. ngapain lagi? Oh, mungkin dia lagi ada problem kali di suaranya nih. Coba, soalnya dia kayaknya lagi pakai komputer temen. Oh iya, gitu ya. Halo. Oke, sebelumnya Halo, kita kedengeran sapa dulu teman-teman Citra Pariwara kali ya. Udah? Halo, selamat siang, kedengeran? Yes, yes. Alright. Udah ya? Mantap ya? Ya, mantap. Oke, kita mulai sesi hari ini. Mungkin cocok banget buat siang-siang nih teman-teman abis makan ngantuk-ngantuk. Dua orang ini biasanya sangat menggelora untuk bercerita. Semoga nggak ngantuk teman-teman yang lagi nonton dari kantor atau dari rumahnya masing-masing ya. Oke, sebelum kita ngomongin tentang bounce back with creativity, tanya kabar dulu deh, apa kabar nih Andovi sama Jovi? Baik. Kabarnya sangat baik. Kita baru saja selesai syuting Rewind Indonesia 2020 baru kemarin. Wih. Dan sekarang kita lagi sibuk untuk masuk ke post production Rewind Indonesia 2020. Oke. Nah, kalau ngomongin YouTube berarti ya, Rewind YouTube kalian kan berarti udah 6 bulan ya, ngomongin 6 bulan setelah statement kalian ini adalah tahun terakhir kalian gitu ya di YouTube. Apakah ada setelah 6 bulan ini apa sih yang berubah gitu dari kehidupan kalian masing-masing? Karena kan kalau kemarin kalau dilihat kenapa kalian menetapkan ini sebagai tahun terakhir dari YouTube, karena kalian Andovi pengen menyalakan lagi api creationnya, dan Jovi bilang ya gue butuh sesuatu yang lebih impactful karya gue gitu. Nah setelah 6 bulan dari statement itu apakah ada yang berubah dari spirit kalian masing-masing? Kalau dari saya sih belum ada yang berubah, cuma lebih sentimental aja sih. Karena makin kesini makin sadar bahwa tinggal beberapa hari lagi, kayak lebih tepatnya 194, 195 hari lagi. Jadi semakin kesini semakin kita mau bikin karya yang makin besar aja deh. Soalnya kita nggak mau keluar dari platform ini, keluar dari YouTube tanpa mengeluarkan yang terbaik dari kita. Jadi kita tuh sekarang lagi fokus selain ke Rewind Indonesia tadi, kita juga fokus ke channel kita, di mana kita pasti ingin mengeluarkan yang terbaik. Itu doang. Jadi malah perbedaan dari sekarang sama yang kemarin nih waktu keluarin statement itu, malah makin fokus. Oke. Kalau dari Andovi sendiri? Ya, sama kayak Kak Jo, sentimental, sangat sentimental, dan semakin hari kita sadar semakin dikit waktu kita di YouTube.
api gua, the so-called fire in me tentu masih ada. Karena gue ingin membuktikan, gue dan Kak Jo ingin membuktikan kalau di tahun terakhir ini kita bisa mengeluarkan karya-karya yang terkesan lah. Karena ini karya-karya terakhir kita sebelum kita keluar dari YouTube. Oke, alright. Nah, kalau kita ngomongin karya ya sebelum mungkin nanti YouTube Rewind kan baru nanti gitu apa keluarnya. Berarti kan sekarang yang sudah yang paling terakhir latest itu salah satunya adalah YouTube's Got Talent kan. Nah, sebenarnya karya itu apa sih yang ingin disampaikan gitu dari Skinny Indonesian 24 buat audiensnya gitu? Ya, Kak Jo atau Novi, Kak Jo silakan. Oh ya, jadi YouTube Got Talent itu sebuah karya satir ya. Itu adalah sebuah karya satir di mana kita menunjukkan ke penonton YouTube Indonesia keadaan YouTube yang gak seluruh keadaannya, beberapa keadaan YouTube di pandangan kita. Jadi contohnya kita menunjukkan bahwa kalau kalian bikin video-video seperti ini, views-nya akan seperti ini. Gua, Andovi, dan juri di tengah kita itu, kita ini selain melambangkan juri, kita ini melambangkan sistem algoritma YouTube itu sendiri dan juga penonton YouTube itu sendiri. Sedangkan kreator itu melambangkan diri mereka. Coba aja deh kita ada representatif dari advertisement. Coba ada orang iklan kayak iya mantap ini mantap. Itu kita nggak kepikiran mungkin bisa di YouTube Got Talent 2 kali ya. Tapi itu pesan yang kita ingin sampaikan. Tetapi setelah itu apa? Setelah itu kita berharap orang sadar. Orang sadar bahwa wah sistem atau ekosistem YouTube emang seperti ini ya. Entah mereka nyaman di sistem ini, terserah. Tapi kalau banyak yang sadar bahwa, wow, mungkin ekosistemnya harus lebih baik, itu justru gue sangat senang kalau orang nangkepnya itu. Oke, menurut lo sendiri, menurut lo pribadi ya, Jovi, apakah itu tersampaikan dengan baik gitu, dengan yang lo mau sampaikan? Karena memang lo ingin mengajak mereka melihat bahwa lo pengen men-challenge sistem kan? Apakah lo merasa itu tersampaikan dengan baik? Begini ya, kita YouTube ini sekarang ya, apalagi 3 tahun terakhir, itu kan sudah diadopsi massa. Jadi kalau dulu ini adalah hal niche, di mana orang yang mau masuk YouTube itu biasanya orang yang mau masuk YouTube. Sekarang YouTube itu dipaparkan di mana-mana. Orang nggak mau terima, dia terima. Pesannya jadi polarisasi banget. Ada yang paham, ada yang kira ini bener-bener talent show beneran, ada yang super nggak paham. Jadi itu sih. Nah, kita paham bahwa untuk me-reach audience massa nih, audience yang kurang paham, kita paham bahwa mungkin ngomong ke kamera atau interview ala Deddy Corbuzier itu cara terbaik. Karena berarti kita literal nih, kita nggak ada satir, nggak ada makna di bawahnya, kita paham. Cuma sampai kapan kita mau main game massa terus? Mau sampai tahun 2060 gaya kita gaya-gaya podcast, gaya-gaya ngomong ke kamera, ngeluh, klarifikasi. Atau kita mau coba naikin level penalaran entertainment orang nih, bahwa karya-karya satir tuh juga ada. Jadi itulah kenapa gue sama Novi selalu milih jalur itu. Kita milih jalur, tetap ini mungkin jalur lebih sulit ya, soalnya mungkin lebih gampang ngomong ke kamera tentang keadaan, keluhan kita apa, itu mungkin lebih mudah. Tapi kita coba stay di jalur ini. Alright, kalau dari Andovi sendiri ada tanggapan? Enggak, gue setuju sama Kak Jo, setuju dengan arti bahwa tadi pertanyaannya kan apakah YouTube Got Talent ini keluar ini baru ganti background ya, maaf ya. Ya, jadi apakah YouTube Got Talent ini dapat pesannya? Menurut gue sangat dapat. Kita lihat dari like dislike ratio dari komen-komennya, banyak yang sekali yang mengerti apa yang ingin disampaikan gue sama Kak Jo. Setiap part ada 10 juta views, di part pertama 10 juta, part kedua 10 juta, part 3 10 juta. Dan itu tuh rasio komen, di like dan dislike dan komentar itu baik yang pintar dan baik yang mengerti. Tentu bakal ada banyak orang yang tidak mengerti. Tapi nggak apa-apa. Sebuah karya itu emang mau lu maksud dan tujuannya apa. Nggak akan semua orang mengerti tentang apa yang lu maksudkan. What you were trying to prove anyway in the first place. Right? Jadi itu nggak apa-apa dan kita terima-terima aja. Tapi gue seneng bahwa YouTube Got Talent itu membuka apa ya, bukan pikiran, sorry, membuka wawasan kalau apalagi orang-orang baru masuk YouTube, gini nih perspektifnya.
Soalnya gini, gua sama Kajo ngomong YouTube Got Talent, itu bukan kita ngomong asal. Kita ada pengalaman 10 tahun di dunia YouTube. Bukan sebagai penonton, sebagai kreator. Dan bukan juga sebagai orang yang pasif aja. Kita tahu kita ngomong sama orang-orang Google. Kita ngomong sama orang-orang advertiser. We know what's happening in the digital space. Jadi itu perspektif kita tuh kayak gitu. Sangat unik di sisi itu. Nah, gue berharap YouTube Got Talent itu membuka mata lah. Atau biar orang-orang sadar, oh YouTube tuh kayak gini. Itu dia. Oke. Jadi menurut kalian justru kalian berhasil menyampaikan itu ya, karena itu kan beberapa dari keresahan-keresahan kalian, kenapa akhirnya kalian mengumumkan tahun terakhir di YouTube. Jadi that's salah satu karya yang bisa menyampaikan itu. Apakah menurut kalian itu gimana? Nah, itu emang itu gini. Itu memang gue selalu mau ngasih analogi kayak seperti kayak gini ya. Iya, YouTube Got Talent itu adalah keresahan kita tentang YouTube zaman sekarang. Betul. Ya. Tapi ibaratnya kalau untuk gue pribadi mungkin beda untuk Joe. Ibaratnya tanpa keresahan ini pun gue udah pasti keluar dari YouTube. Ngerti nggak? Jadi kebetulan saja keresahan ini inline dengan salah satu karya terakhir sebelum gue keluar dari YouTube. Tapi tanpa keresahan ini pun gue udah pasti keluar dari YouTube. Jadi itu yang ingin gue sampaikan. Tapi kebetulan ya keresahan ini kena ke banyak orang. Itu dia. Oke. Jadi kalian itu hanya salah satu dari keresahan kalian, tapi bukan itu saja gitu yang membuat kalian akhirnya memutuskan keluar dari YouTube. Kalau dilihat kan kalian lagi eksplorasi berarti ya, sedang bereksplorasi untuk menemukan medium-medium baru untuk kalian berkarya gitu. Dan salah satu yang terakhir kalian buat itu adalah film Bucin ya? Ya. Oke. Nah, kenapa akhirnya kalian mencoba, gue bikin film aja deh sekarang gitu. Dibanding maksudnya gue udah di YouTube gue ngerasa udah nggak bukan tempat gue lagi, gue akhirnya keluar dan gue sekarang bikin film aja deh. Kenapa pemilihannya ke Bucin? Ke film? Ya sebenarnya enggak. Thank you for the question. Ada banyak miskonsepsi. Gua sama Kajo udah di dunia film dari tahun 2014 dari YouTubers the Movie. Ya, sembari dengan perjalanan kita di content creator di dunia entertainment, kita udah ada di dunia film, di YouTubers the Movie, Modus the Movie, Malam Minggu Miko Movie. Kita juga main di film-film orang lain. Kebetulan aja timingnya emang ada film Bucin terus tiba-tiba kita announce kita keluar. Tapi dari awal gua merasa gua itu content creator. Nah, sebagai content creator nggak harus gue sempitin diri gue di satu medium saja. Kenapa? Oh gue YouTube nih. Gue sempitin diri gue di YouTube. Right? Gue cinta YouTube, gue cinta dunia film, gue cinta dunia musik, dunia apapun. Gue sebagai content creator, gue mau, dan itu enaknya zaman sekarang, zaman digital sekarang, gue dibebaskan untuk berkreasi di platform manapun. Nah, gue itu nggak mau didefinisikan dari satu platform. Oke, gue gedenya, tanda kutip, gedenya dari YouTube. Betul. Tapi itu bukan mendefinisikan gue sebagai manusia. Yang mendefinisikan gue sebagai manusia adalah my values, my morals. Ya, apa yang isi otak gue. Yang kebetulan gue tuangkan di medium-medium tersebut. Jadi itu kalau dari gue, mungkin kalau dari Kajo? Ya, boleh tambahin ya. Jadi emang ya tadi Anovi ngomong udah benar. Cuma ada tambahan lagi. Jadi kita tuh ngeliat konten kreator dari cara mereka bikin konten. Yang gue sadari adalah gue sama Anovi memang dari awal kita suka membuat cerita. Selalu sketsa vlog kita atau apapun yang kita keluarkan itu ada awal, ada tengahnya, ada inti masalahnya, terus ada resolusinya, ada act 3-nya, ada akhirnya. Nah, format bercerita tertinggi menurut gua, nggak tahu ya menurut milenial ke bawah ya, tapi menurut gua adalah membuat sebuah film atau membuat sebuah teater musikal, membuat sebuah karya 1 jam, 1 jam setengah, di mana kita bisa bercerita di 1,5 jam itu. Jadi emang entry point kita di sini nih. Emang ini entry point yang sangat 2010
10 ke atas ya. Karena kalau kita lihat dulu, orang kalau mau jadi penulis cerita, mungkin dia harus dari buku, atau dia dari mana. Tapi gini, spirit kita nih di jalan yang sama penulis buku, penulis cerita Wattpad, penulis cerita apa. Cuma kebetulan cerita kita ini selalu kita tuangkan di video YouTube. Beda sama channel-channel lain ya, channel lain mungkin kata ada cuma pamer harta, popularitas. Orang-orang ini nggak bercerita. Orang-orang ini mungkin lebih ke arah views-nya. Kalau kita tuh cerita dengan harapan ceritanya dapat views. Nah, kita pikirin dong, level tertingginya apa nih dalam bercerita? Ya film. Makanya menurut gua wajar nih kalau dalam jalur hidup gua dan Andovi, kalau kita naik atau ke level berikutnya, which is pembuatan film. Nah, Ya, salah satu alasan kenapa gue keluar YouTube, salah satu alasan kenapa gue mau keluar YouTube adalah image YouTube ini sangat kuat. YouTube dan pemain-pemainnya 80% itu membuat image di masyarakat yang sangat kuat. Entah kenapa YouTube yang storyteller, YouTube yang baik, image-nya juga keseret sama image 80% ini. Apapun yang mau lakukan, image-nya terseret. Karena kita nggak bisa kalah dengan game numbers. Kalau oke. kalau masa melakukan ini, mau nggak mau minoritas sama dengan itu. Oke. Jadi kita keluar mungkin untuk memperkuat image kita pribadi supaya kita nggak masuk dalam image YouTube ini. Jadi sebenarnya berarti kalian pengen keluar dari image YouTuber yang saat ini menurut kalian tidak sesuai dengan diri kalian gitu ya. Dan menurut kalian salah satu untuk menyampaikan image itu melalui sebuah film. Karena kalian ada suka menulis, suka salah satunya. Oke, memang ada nggak sih medium-medium lain yang sebenarnya kalian sedang explore gitu untuk mengeluarkan kreativitas menulis kalian, untuk kreativitas bercerita kalian selain film? Nah, ini fakta menarik ya. Kita udah 2 kali bikin teater musikal. Walaupun hanya Oke. 15-20 menit. Sekarang kita sedang coba buat yang ketiga. Dan itu sebenarnya salah satu karya terakhir gue sama Andovi. Kayak gue sempet kuliah teater sebentar, gue juga a big fan of Broadway dari dulu, dan all other musical theaters. Dan kita sekarang coba lagi ekspor ke arah sana. Ya salah satunya ya, kita tuh suka banget ekspor dengan banyak format seni. Gitu. Oke. Nah, ketika kalian eksplorasi itu kan sebenarnya kalian selalu mencoba hal-hal baru ya, hal-hal yang di luar dari yang kalian lakukan sebelumnya gitu. Apakah kalian menemukan kesulitan gitu atau tantangan yang membuat kalian justru apakah ini yang membuat terbakarkah api creation kalian itu atau seperti apa? Ketika kalian menghadapi format-format baru dalam berkarya gitu. That's an amazing question. Kita dari dulu emang selalu mendapatkan kesulitan di hal-hal baru yang kita coba. Kalau sekarang di tahun 2020, semua orang punya channel YouTube, punya Instagram, punya TikTok, terserah lah. Di tahun 2012, orang 2011, orang bikin channel YouTube untuk bikin video karya. Orang kayak, hah? Lu ngapain bro? Right? We never played, gini, ketika semua orang nggak main YouTube, kita main YouTube. Kita tuh nggak pernah mengikuti apa yang diomongin sama masa. I feel like waktu itu ada, YouTube nih ada sesuatu nih, gue mau upload di YouTube. Sama seperti gue sama Kajo keluar. Gue sama Kajo keluar pun ketika semua orang lagi masuk. Orang bingung, kok semua orang lagi masuk kok kalian keluar? Ya dari dulu, nggak usah bingung. Dari dulu kita selalu kayak gitu. Dari dulu kita selalu mengikuti apa kata hati kita. Nah untuk menjawab pertanyaan lu soal platform baru, tentu setiap platform dan medium ada kesulitan masing-masing. Dan ini juga, benar kata lu, membawa api yang sangat besar. Kayak, oke, how do you do this in this platform? How do you do this in this platform? Tapi mindset kita tuh nggak pernah, bagaimana cara kita sukses di platform tersebut? Mindset kita tuh selalu, apa tujuan dari gue berkarya lewat cerita ini? Oh, kebetulan platformnya ini. Dan tentu akan selalu ada kesulitan di karya apapun yang lu buat, itu pasti akan ada kesulitan masing-masing. Dan benar, when I step outside my comfort zone, this comfort zone, it always brings a fire. Dan kadang-kadang kita sebagai orang-orang tanda kutip kreatif, butuh step up out of our comfort zone to find that fire. Dan itu tuh yang gue seneng sebagai orang yang kerja di dunia kreatif. Kalau realistically ya, one of the main challenges is budget. Karena yang kita sadari ya, kalau dari bikin konten di YouTube, keseharian atau lain-lain sketsa yang
cuma menginvolve teman-teman kita di lokasi-lokasi yang kita ketahui, itu kan bisa dibuat secara gratis dan modal semangat. Tapi ketika kita ingin membuat sesuatu yang lebih besar, budget masuk. Nah, untungnya dari dulu format gue sama Andovi, kita tuh selalu tidak takut untuk mengeluarkan uang untuk karya. Kebanyakan orang tuh formatnya dia keluarin karya untuk uang. Ya, kita kebalik. Kita tuh banyak banget, ini fakta banget sih, kita banyak banget bakar duit untuk keluarin video. YouTube Got Talent itu bakar duit. Prabowo Jokowi, Epic Rap Battles of Presidency, itu bakar duit. Tetapi ujung-ujungnya turunannya menghasilkan. Tetapi banyak orang takut ke situ loh. Banyak orang takut kayak, gue tuh kalau mau bikin karya, cost-nya sekecil mungkin ya, dan kita dapat revenue sebesar mungkin. Kalau kita cost-nya ini emang ini it's dangerous business-wise. Kita cost-nya kita nggak tahu peduli. Yang penting karyanya itu masuk, tetapi entah kenapa, ini kita mungkin it's lady luck or whatever it is. The revenue has always come in that artwork. Jadi Mau itu secara langsung atau secara tidak langsung ya, Kak Jo ya? Revenue itu balik mau secara langsung atau secara tidak langsung. Jadi kayak dulu kita pernah web series kecil called The Agency. Tentang agency, ini Citra Pariwara sangat cocok untuk ini gitu kan. Kita bikin dinamika antara agency dan content creator. Ini di tahun 2017. Besar. Itu kita bakar duit gede itu. Tetapi setelah itu datang tawaran, guys tolong bikin web series. Ujungnya itu menutup cost ini gitu. Jadi kayak wow, emang banyak yang muncul kalau kalian berani aja stepping out of the comfort zone. Tapi apa yang membuat kalian berani gitu? Apa sih yang bikin kalian berani gitu? Karena jujur, karena mindset kita dari awal, ini kalau gue ya, mindset kita dari awal itu nggak pernah untuk how do we make the most profit out of this. Oke. Gua nggak munafik, duit itu penting, uang itu penting. Tapi kenapa? Karena kita berani. Karena mindset kita dari awal itu bukan kayak how do I fill this budget, how do I get this money back. Karena mindset kita beda, itu kenapa gua berani. Nah mungkin kalau Kak Jo mungkin bisa kasih tambahan. Iya sih, itu kayak kemarin Kak Jo ngeliat quote di Instagram tentang Eminem kayak if you have everything to lose, you become braver gitu kayak you have no limits. Nah itu kenapa kita berani, it's that we don't have any limitations di mana we set limits to ourselves. Kita ini benar-benar semua tuh benar free flow gitu kayak apapun, oh ya udah ini. Hasil itu hal kedua. Kebanyakan orang tuh hasil tuh hal pertama. Nah ketika hasil itu hal pertama, limitation kalian tuh besar sekali. Hasil is a reward. That's what we believe and what we've done till today. Tapi tentunya this doesn't always work. Kita juga sadar. Yeah, there are a lot of failures. There's a lot of failures as well, right? Yes. Tapi emang gua sama Kak Jo, we're just wired that way. Our brains are just wired. Kalau di otak bisnis, some people would think, leave game. Kalau ngomong pure business ya, leaving YouTube is a dumb business. It's a dumb economically, financially, it's the dumbest thing we've ever done financially. Karena duit kita masih banyak dari YouTube, duit kita memasukkan dari YouTube. Tapi again, tujuan kita, so it's not stupid kalau kalian tahu tujuan kita. Kebanyakan orang bingung kita kok ada YouTube, karena tujuan mereka adalah membuat duit. Right? Jadi pas mereka ketemu dua orang yang nggak peduli, lah kok I can't process this. Jadi lah kok orang ibaratnya lu mau suap orang nggak peduli duit ya, gue nggak butuh duit lu. Again, I'm saying all this bukan berarti gue nggak peduli. Gue peduli, tapi mindset tujuan utamanya. Nah, dasar utamanya bukan itu. Itu yang gue pengen gue terapkan ke kreator-kreator zaman sekarang. Gak ada masalah lu create money from YouTube, gak ada masalah lu berpenghasilan dari YouTube, enggak masalah. It's a noble thing to feed your family from creating whatever you want. Sangat noble. Tapi menurut gue dan Kak Jo, ketika itu jadi tujuan utama, ya udah tunggu. How do you make the most money to get the most views? How do you make the most views? Oh ya udah gue kasih sampah aja ke transgender di Bandung. Ya udah. Oh that gets me the most views. Oh more money, right? Do you get it? Tujuan ketika tujuan utama itu. Nah. Ya. Berarti kalau ngomongin balikin ke tema kita ya, kalau kita ngomongin adalah bounce back with creativity gitu. Jadi sebenarnya it's beyond than creativity-nya doang gitu ya. Maksudnya Betul. there is a
yang kalian bilang gitu, ada purpose-nya, ada impact-nya, ada spirit-nya gitu. Jadi kalau mau bounce back itu nggak sekedar kreatifnya doang kah, atau lo butuh itu gitu buat lebih besar dari sekedar kreativitasnya gitu? Kalau dari menurut kalian? Betul, lu bener-bener butuh tadi the purpose, the impact untuk, karena ketika purpose lu jelas, kreativitas lu menurut gua makin nyala. Oke. Dan itu sangat penting, itu sangat dibutuhkan untuk kita bounce back dari all this creativity, all this ini, karena creativity is such a weird thing, right? Creativity kayak kadang lu ada, kadang lu nggak ada, tapi akan sangat membantu ketika purpose lu jelas. Dan ya itu dia, kayak gua berharap kayak konten kreator tuh paling gue tuh paling seneng ketika ketemu either, ini kalau ngomong soal kerjasama dengan brand dan agency ya, kalau kita kerjasama sama brand dan agency yang mengerti dan sama-sama senada purpose kita, right? Kalau tujuan kita sama, mau permintaan klien atau brand atau agency apa, tapi kalau mereka mengerti, oh Skinny kayak gini nih, oh Tim Tuan kayak gini nih, oh Bayuska kayak gini nih, nanti pasti hasil karyanya bisa sama-sama membahagiakan agency, brand dengan para kreatornya. Banyak sekali karya-karya bagus yang kreator bikin itu yang sama-sama sejalan, brand juga untung, kreatornya juga untung. Dan gue berharap, as Kajo said, we need budget to make good art, okay? Gas segalanya, tapi if you want to step up your level, we need budget. Dan kita sangat senang ketika ketemu agency atau brand, and the purpose is all lined up. Right? Oke. Dan ini kita ketemu. Kalau dari Jovi ada tambahan? Ya. Dari Jovi ada tambahan? Ya, everything Andovi said, karena I know we're running out of time. Iya, sorry, maaf ya. Maaf ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. I agree with everything Andovi said. Ya. Oke. Jadi kalau kita ngomongin bounce back with creativity, it's bigger than only apa sih kreativitasnya atau apa yang lo buat, tapi purpose-nya apa, lo pengen kemana, apa yang beneran lo pengen kasih dan memberikan impact seperti apa gitu ya. Betul. Oke, terima kasih buat Skinny Indonesian 24, good luck, sukses terus mungkin di tahun terakhir di YouTube dan karya-karyanya di luar platform Terima YouTube kasih dimanapun banyak. yang kalian pengen buat. Sukses terus. Citra Pariwara. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Thank you. Maaf ya, kalau kata-kata salah, maaf ya. Thank you. Thank you. Thank you untuk Mas Rian Prabana yang telah menjadi moderator di sesi yang baru saja kita ikuti bersama. Dan terima kasih juga untuk Mas Andovi dan Mas Jovial Dalopes yang sudah meluangkan waktu dan berbagi cerita seru di sesi barusan. Dan yang gak kalah seru adalah sesi berikutnya nih. Makanya tetap di sini, jangan kemana-mana, di Seminar Citra Pariwara 2020.